ada suara cewek teriak kayak kesakitan, kayak disiksa di dalam gua. Kayak jalan banyak orang, buat pas kita ke belakang ada apa? Melihat ke atas, itu jelas banget kayak Slenderman. Ada suara yang deg 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 ngikutin. Oh iya, jelas banget itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Juri Kantor. Kali ini kami akan membagikan cerita ketika kami explore di mana, di Goa Jepang ya. Di Goa Jepang. Pengalaman saya pribadi itu ya. Pengalaman explore kedua kali ya. Pertama kami sudah ke Goa Jepang, cuman karena gagal ada trouble ya, mungkin bisa dibilang videonya itu korup atau nggak tahu ya, mungkin berhubungan dengan mistis ya, bisa jadi. Nah, dari situ kami gimana ceritanya loh? Jadi gini ceritanya. Waktu itu kan kita bertujuan Yusuf, saya, Ferry, Irfan, Jordan, Boston, atau France ya, sama satu lagi Bayu. Kita bertujuh waktu itu berangkat ke salah satu wisata lah pokoknya, yang namanya Goa Jepang. Niat kita kan mau syuting di sana. Sebelum kita syuting tuh untuk perizinan itu sangat lumayan susah ya. Lumayan susah untuk perizinan tapi susah. Tapi diizinkan ya, kami mulai singkatnya gitu kita berhasil lah mendapatkan izin. Tapi sebelum kita masuk itu saya ada satu kejadian dimana pas kita mau minta perizinan ke salah satu orang yang ada di tempat tersebut, ada yang sih kayak gini. Gimana? Yang pas mana ngomong, naon gue mana mah? Oh, si Irfan ya. Sama Jordan juga. Ya, sama Irfan juga. Sama dia juga. Terus dia bilang, halu katanya kan gitu. Padahal itu jelas banget dia kayak Noel gini, kayak yang gini nih. Nah, kayak gini dari samping kiri, masih ingat banget itu. Pas itu balik lagi kan ke tempat parkiran. Nah setelah itu saya langsung bilang ke ini parkir di mana, gini beres ya, parkir aman ya, udah mau aman, parkir beres, langsung pergi. Pas di dalam gak ada apa-apa sih, aman. Cuman yang bikin heran pas kita mau masuk ke Goa Jepang itu, di belakang kan kita saya kan di posisi ke-6 ya, dia di belakang saya Jordan, dan yang depan itu ya anak-anak lah ya, anak-anak. Jadi kita berdua di paling belakang lah gitu. Terus di belakang itu, dan ingat nggak Dan, ada suara yang deg 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 ngikutin. Jelas banget itu. Jadi ketika di perjalanan menuju Goa Jepang ya saya sama Abuy di paling belakang. Ketika ingin sampai ke Goa Jepang, jadi kayak ada suara kayak ngikutin dari belakang, kayak orang bener-bener kayak orang lagi rame gitu, kayak jalan banyak orang. Buat pas kita ke belakang gak ada apa-apa. Pas lihat ke belakang, udah dari awal aja udah mulai kayak gitu kan, gak beres. Terus kita syuting di dalam itu ada kejadian lagi. Ini di luar syuting ya, karena kejadiannya memang gak tau kebetulan gak tau. Di dalam itu pas syuting, rekan kita itu si Bayu itu ngalamin kerasukan. Itu benar-benar di luar perkiraan, dan nggak tahu ya bakal kayak, dan kita juga nggak nyangka dan nggak pengen juga hal itu terjadi gitu. Nah di situ, setelah itu teman ketika kita tanya rekan Bayu yang kerasukan, ternyata yang kerasukannya itu penjaganya Goa Jepang. Katanya itu disiksa, katanya. Saya kenapa disiksa, katanya. Saya mungkin cewek ya kayaknya. Mungkin cewek, suaranya juga ya kayak cewek gitu, kayak dilembut-lembut gitu. Nah singkat cerita, terus yang bikin merinding lagi pas kita lagi duduk di luar. Jadi kan ada kru itu kan 7, yang 3-an itu di luar, yang 4-an masuk panggung ke goanya ya. Yang 3-an itu nongkrong kan jadi di goa depan goa itu ada kayak tempat duduk berenam lah, bisa buat 6 orang.
di belakangnya itu ada gubuk, ada pepohonan sama jurang. Masih inget banget tuh, langsung jurang gitu kan belakangnya. Nah di situ inget banget ada suara geraman gitu. Ada suara geraman waktu itu teh sama Yusuf sama Bu yang ngedenger. Kita tigaan waktu itu kan, emang sesi untuk yang kedua ya. Iya. Video untuk yang kedua, tapi sayangnya gagal videonya juga. karena ya itu korup, nggak tahu karena dalam video itu ada sesuatu. Kita juga belum nge-review dan dibuka itu filenya korup, nggak bisa dibuka, filenya rusak. Dan di situ setelah itu kedenger suara ya geraman itu ya, dan Ya, ingat jelas ketika banget kita bertiga. ya duduk situ yang ngejaga ngemonitoring di depan gua Jepangnya. Jadi dari arah Tiba-tiba, bawah yang belakang daerah belakang kita ada suara geraman kayak apa itu ya? orang, tapi bukan orang. Kayak dibilang singa bukan, dibilang orang juga bukan. Dia gimana suara suaranya? geraman. Nggak bisa jelas lah pokoknya. Di situ saya ngomong, Sup ngedenger. Dia si Yusuf juga nggak dengar. Ngedenger sih Yusuf. Itu. Ya diam, dia nggak banyak bicara. Dia juga agak gimana gitu. Ya tetap tenang aja lah di situ. Nah udah gitu singkat cerita ya, beres nih syuting. Pas sudah beres syuting ini kejadian yang Cukup benar-benar orang bikin kaget ya, bikin gak nyangka juga. bikin kaget semua kru gitu. Tujuhnya ngedengar jelas banget ada suara cewek teriak kayak kesakitan, kayak disiksa di dalam gua. Ya. Jadi ketika beres syuting kita untuk perjalanan pulang ke parkiran. Nah sewaktu di perjalanan terdengarlah suara ya cewek menjerit itulah. Sebenarnya yang pertama kali mendengar itu, jadi posisi gini, saya di depan sama kameramen. Yang kedua itu tuh Yusuf, yang kedua itu si Bayu, terus Yusuf, si Yordan sama Peri di paling belakang. Saya di belakang. Di paling belakang. Nah saya paling depan. Nah di situ yang ngedengar pertama kali itu Yusuf. Jadi Yusuf bilang, oh orang jelas bisa ngedeng. Nah, Sama Boston juga, si Boston dia di tengah-tengah sama Irfana ini. Oh iya, dia juga ngedengar katanya ya. Terus yang bikin ngakak di sini ada kejadian ngakak. Ada suara lari, kayak gitu kan. Kita otomatis pada di situ semua kru, semua teman-temannya, anak-anak jadi pada lari semua. Pada lari ya, ya gimana sob? Kalian bayangin kita lagi santai jalan, lagi santai set, terus jalan. Tiba-tiba dari belakang, oh yang gitu. Anjir. Lari semua di situ. Kan yang kita takut itu bukan apa namanya, bukan si juriknya, tapi takutnya ada anjing liar kan, ada apa yang ngejar gitu, atau ada kejadian yang di luar. Dan di situ jalannya juga kan rusak, jalannya banyak bebatuan gitu, takutnya anak-anak pada lari jatuh. Ingat mah, saya sama Irfan itu, dia kan badan kecil, saya kan segede gini. Pada lari Pak. Oh, gini selesai dia sampai kecil katanya, gua di apa sih, di body sama badan segede gini gitu. Udah saking ingin pada lari kan, saya kaget. teriak situ, jangan lari situ, jangan lari, takutnya kan jatuh gimana, apalagi sebelahnya kan jurang. Ya, sebelahnya juga. Nah di situ pada udah ngedenger, semuanya juga pada ngedenger di situ teh, suara teriakan lah di situ. Nah di situ udah teriakan itu jelas banget. Banget itu. Itu nggak direkam, sayang sekalinya tuh nggak direkam benar-benar. Nah tapi ada lagi si Peri sebelah mana katanya, dia ngelihat bayangan hitam dari arah, kan gua itu ada gua di bawah, ada gua di atas. Nah suaranya itu dari gua bawah, yang lorong itu lurus kecil sih guanya, terus yang di atasnya juga sama ada gua lagi kecil. Nah si Ferry, teman rekan kita itu ngelihat bayangan hitam keluar dari dari gua yang di atas, hitam gitu. Jadi setelah ada suara setelah ada suara teriakan itu, Ferry ngeliat, langsung dia ngelihat jelas banget katanya. Nah di situ karena mungkin di video gua Jepang itu saya tuh terlalu sompral di dalam, terlalu menantang. Jadi gimana ya, kasih tahu dan saya terlalu menantangnya gimana, coba kasih tahu. Ceritakan langsung biar lebih diceritakan. Pemirsa lebih jelas. Saya nyebut lada, nyebut koneng gitu kalau nggak salah, inget ya, sompral. Intinya mah sompral. Terus saya nantang gitu kan, mana penghuni goa,
mana pengemudi gua cuma segini doang, mana coba buktikan ini. Kan saya katanya saya mungkin di video-video sebelum juga paling sompral bisa dilihat di videonya. Nah di situ saya mungkin kena imbas ya dari hal yang udah saya lakuin itu. Sompral itu mungkin bisa jadi balasannya itu. Nah pas pulang kita udah capek banget, kesel banget. Perjalanan nanjak, pas mau nanjak, jalanan agak nanjak ya. Karena di situ mungkin tim agak mulai capek di situ teh. bisa dicek nanti videonya setelah ini ya, cek Ya, dulu bisa dilihat. Kongsin motor. Iya, jaket lah, jaket. Nah, hese iya nah kak Iya lah gara. Kurang angkat lah di. Sok sabuin. Tak iya baik. Ini tadi kecapean ya, bukan kalau ini si Abu bukan kemasukan, ini kecapean banget ini. Pingsan ini tadi, soalnya udah tim juga udah pada bantuan nggak sanggup tadi. Eta tasnya udah di dinya. Kita bawa ke lah. Sadar tuh. Ya Sarekeun lah. intinya kita butuh istirahat sekarang. Bere alas uluna. Zikutas sih. Aya ieu teh. Kada bisa aya laptopan naon. Mun sabu emang sok ieu. Naon? Teu. Teu ayeuna karek ayeuna ningali urang pingsan gitu. Capek. Ieu mah capek ieu. Capek ieu mah capek. Lain ieu mah capek ieu mah. Capek ieu mah. Sabu tadi. Oh, saya bodas nih. Heeh, minum anjing melingin. Ieu urang duit. Oh iya urang duit teh kae. Nah seperti itu videonya, bisa dilihat kan saya seperti apa. Terus setelah kejadian di video itu saya tuh kaget. Saya bangun tiba-tiba udah banyak orang gitu kan, kenapa nih. Sebelumnya itu saya ngerasa berat, badan saya tuh berat pas nanjak. Jadi keluar dari gua itu kan ada Di jalannya agak nanjak. Terus ada pos. Sebelum pos itu saya ingat banget. Sebelum pos itu saya jalan, kenapa berat? Di sini tuh berat, di sini juga berat sama kanan kiri berat. Itu tahu-tahu udah aja nggak sadar. Nah dari situ teh Coba. pas waktu jalan ya agak nanjak sebenarnya. Emang ya Bu itu udah mulai agak capek gitu. Tiba-tiba sih juga kaget sama teman-teman gitu. Dari jalan biasa gitu ya. Tiba-tiba langsung jatuh gitu. Kan biasanya mah gimana capek, aduh ntar Capek ini makan. mah dari jalan langsung tiba-tiba ngegubrak gitu. Nah ngegubrak situ saya pegang, takutnya jatuh ke bawah lagi. Saya pegang sama teman-teman. Ya, untungnya saya cepet pegang. Aduh ini gimana? Kita di situ ya Bu nggak sadar diri bisa di situ. Ya nggak sadar. Nanti bisa lihat kan di videonya ada Ada di videonya. Nah di situ nggak sadar ya Irfan gimana nanya ini emang sering gini masih ada penyakit apa? Sebelumnya sih nggak ada ya takutnya ada penyakit apa gitu. Jadi itu pengalaman pertama, bener-bener pertama dalam hidup saya pribadi ngalamin hal kayak gitu. Nah yang paling parah itu, ini anak-anak bukan nggak percaya mungkin, tapi itu bener-bener yang saya rasain ya. Iya. Jadi pas bangun set ngelihat banyak orang kan, terus pas ngelihat ke arah bawah kan ini jalan tuh naik. Di posisi saya tuh gini, jadi ini ke bawah, posisi saya gini bangun tuh. Pas bangun ngelihat ke atas, itu jelas banget kayak Slenderman. Slenderman bisa dijelasin mungkin ya. Mungkin ada yang sebagian nggak tahu Slenderman. Jadi gini, Slenderman itu kayak orang yang kepalanya bulat, tangannya itu putih, semuanya putih, badannya putih, tinggi, ada kayaknya sekitar 5 meter, 6 meter. Tinggi bisa tinggi. Ya emang waktu dia ya pingsan gitu ya, tiba-tiba bangun dia langsung itu kaget mundur. Wah ya. Itu asli saya itu ngeliat jelas banget melangkah dek ngedeketin jauhnya ngedeketin ngedeketin makanya saya langsung merem, nggak mau lihat sampai pas bangun dulu lagi aja nggak ada, langsung bilang. Nah ini yang paling epic sih. Pas sudah sadar
dirangkul kan sama anak-anak. Ada Ya. videonya nih di bawah ini, atau mungkin setelah ini ada videonya, bisa dicek. Nah kita ini udah sampai di jalannya ini, alhamdulillah. Tinggal ini si Abuy lagi masih dipopong ini. 10 meter nih, 10 meter nih. Berat katanya kakinya. Emang sih dari awal juga ada yang ngikut gitu, kayak ada yang ngikut dari awal banget tadi pas masuk. Cuman untungnya sih kalau si Abuy ini masih sadar gitu, jadi dia halusinasi tadi. Saya tahu orang per jelas anjing itu. Baru dah tapi teningali tadi dinya halusinasi. Dino nu capek nu bisa ninggalin. Ya eta yang nu capek Buy. Soalnya gitu misalnya ketinggalan kunci atau kedua orang. Nah, nggak bisa langsung serang. Ya, see you next time ya teman-teman. Ya gini aja, semoga Abuy membaik keadaannya. Nah, seperti itu videonya pas saya lagi dirangkul sama anak-anak, saya ngelihat jelas banget di pos. Jadi kan di posnya ngadepnya ke sini kan, ke arah ini. Ya, Kan kita naik otomatis posnya sebelah kanan. Nah, posnya tuh ngarahnya ke sini. Nah, di depan pos itu jelas banget kelihatan sosok noni Belanda. oh iya, mungkin Jelas banget, udah asli. saya bingung ya kenapa mata saya tiba-tiba bisa ngelihat gitu. Bener itu pengalaman paling parah, paling yang asalnya nggak pernah ngelihat, yang saya jujur nggak begitu percaya ya sama hal kayak gitu. Misalnya, asal sebelumnya ya, Sebelumnya belum percaya. makanya saya selalu sompral kan kalau di video kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu ya, oh, benar sih. benar lah, benar sih. yang asli. Jelas bisa. Asli. Berdiri gini berdiri sambil ngeliatin ke saya itu sambil mukanya mah datar, cuman aduh cantik sih. Yang bikin aneh, kenapa sih bisa ngeliat mukanya jelas gitu. Oh jelas mukanya. Jelas bisa mukanya. Jelas banget mukanya. Masih ingat sampai sekarang mukanya. Mukanya noni apa Jepang. Cantik, pokoknya rambut ditali segini, ditali. Rambut hitam. Ditali. Cantik banget. Pakai baju putih kayak baju yang segini, tapi samar-samar lah, kalau kakinya juga nggak begitu kelihatan, cuman itu pas sudah gitu merem lagi, saya nggak berani lagi ngeliat. Pas udah gitu pas sudah ngedeketin nggak ada. Nah di situ kejadiannya itu pas Maret ya, pas pandemi, sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi masuk ke Indonesia itu kan, pandemi itu di luar negeri dari Januari. Nah pas Maret kan udah mulai ada yang bilang udah masuk ke Indonesia, Ya, bla bla bla. ya tersebar. Nah di situ jadi kejadian saya pingsan itu di situ, kejadian yang paling parah. Nah terus udah beres kan tuh, Ya. udah beres, langsung ke tempat parkiran. Di Oh iya, pas udah di parkiran kuncinya kelupaan. Kuncinya udah pingsan, udah mandi. Jepangnya banyak suara aneh-aneh gitu. Kuncinya hilang di situ. bukan hilang sih, lebih tepatnya kayak kan gitu. Saya Kelupaan apa dah? untungnya ya orang yang menjaga motor itu baik gitu. Dia bilang ini kuncinya, saya mikir benar. Ngeliat ke saku, iya baru untung orangnya baik gitu. Nah di situ badan udah lemes, terus saya ketemu sama itu yang di Hago itu kan. Oh iya, ya ketemu sama Seseorang yang mungkin bisa dibilang udah terkenal di Hago ya, udah terkenal lah di dunia live ya, di dunia live streaming ya. Nah udah gitu dia bilang, wah ini pada kenapa nih? Pertama kenalan dulu lah, basa-basi kan, terus ngobrol bareng, terus kasih tahu kejadiannya di sana gimana. Udah gitu dia bilang, kata yang orang tersebut, dia bilang, wah ini mah kalian katanya kan agak ke orang-orang Jakarta gitu yang dulu ngomong, kalian ini katanya di sana melakukan hal yang dipantang, apa sih? di Pantangan kalau bahasa apa ya,
bahasa mistis bahasa apa? Rintangan bukan rintangan. Bukan pantangan itu gimana Dan? Ya pantangan gimana? Pantangan tuh jadi hal yang nggak boleh dilakukan di suatu tempat lah, tertentu gitu, kayak di daerah setiap daerah pasti punya pantangan. Oh iya, jadi kita kalau misalkan masuk ke suatu tempat juga harus menghormati Ada pepatah. Ya ada pepatah juga mengatakan kalau kita masuk ke suatu tempat kita harus menghormati daerah tersebut. Ada pepatah juga mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi artinya kalau kita memasuki daerah apapun kita harus menaati aturan tersebut. Ya itu pantangan Ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke negeri apa gitu, aturannya kayak gitu ya kita harus ngikuti aturan daerah tersebut. Gitu. Ya jadi itulah makanya kenapa kata orang tersebut katanya saya udah melakukan sesuatu yang di pantangan di sana tuh saya lakukan, kayak misalkan nggak boleh A, saya lakukan semuanya gitu, yang nggak boleh tuh dilakuin. Karena itu yang terjadi. Nah terus belum selesai. Pas sudah itu saya pergi kan, saya dibonceng sama Yusuf. Oh iya, sama Yusuf. Karena badan saya nggak kuat bawa motor, jadi saya dibonceng sama rekan saya, dibonceng. Dan yang bikin paling parah itu, jadi kan jalan tuh mudun. Pas mudun itu di kanan itu ada kayak bukan kafe ya, kayak tempat makanan, restoran gitu. Gimana ya, restorannya tuh kayak restoran kecil lah, tetap ada atapnya. Nah di sini saya ngeliat jelas sosok yang tinggi gede itu lagi duduk di situ. Mungkin emang ngikutin, makanya bingung di situ. Ya Allah, saya tuh istighfar terus di jalan, ngikutin. Pas ngeliat sini, anjir ada. Saya sampai ke si Yusuf sampai mukul Sup. Kita naon Sup, cekreng. Kita naon Sup. Pas udah kayak gini, turun lagi. Pas udah sampai ke Alfa, pas di Alfa maju lagi, sebelah kiri jalan itu jelas dia jalan gede kan. Saya ngeliatnya gini kan, anjir masih ada juga banget. Gila dong. Dan yang paling parah itu saya kasih tahu aja lah, dekat pokoknya ada rumah sakit di daerah tersebut lah, di kota Bandung ada rumah sakit. Depan rumah sakit itu batasnya ya, mungkin kalau kata orang di situ itu batas dari lokasi yang ya daerah tersebut lah batasnya gitu. Nah di situ tuh masih ada gitu, masih ada di situ. Nah pas sudah ngelewatin rumah sakit itu, saya sampai anjir sup sampai dia juga bingung ya. Lu mana kunaon sih? Boy mana kunaon terdaik cicing gitu. Kalau bahasa Indonesia mah, mana terdaik cicing kunaon? Bahasa Indonesia mah jadi nggak bisa diem. Kamu teh kenapa nggak mau diem ya? Lagi, nah di situ sampai yang bikin saya bingung, rekan saya Irfan dia mulai ngerasain berat di punggungnya. Iya. Pas pulang, dia tuh kan nyetir sendiri. Nah di situ anak-anak sampai, wah ini nggak benar nih, si Irfan takutnya nempel ke si Irfan ya. Nempelnya ke situ. Nah di situ anak-anak udah ngikutin terus sampai dekat rumah dia. Akhirnya pulang, pas pulang ya saya kebetulan juga nginep di rumahnya Frans di situ. Ya. Nah di situ alhamdulillah sampai, tapi yang bikin aneh itu saya mimpi. Oh sampai ke bawah mimpi ya, jelas itu mimpi. Mimpinya gimana? Mimpinya tuh saya ketemu sama si Slenderman yang itu. Cuman dia tuh diem, saya tuh cuma bisa ngeliatin dia doang. Tapi saya bisa jalan muter ngeliatin badannya, fisiknya gitu. Kalau mukanya itu ngeblur apa sih mukanya sama nggak bisa dilihat kayak mungkin. Jadi kayak muka itu gerak-gerak gitu dah, kayak kesetrum, muka kesetrum gitu. Tapi nggak kelihatan matanya, apanya nggak ada. Mungkin mukanya datar mungkin. Terus yang saya lihat di gua Jepang sebelum itu, jadi putih tapi kayak pakai jas warna putih, total semua putih kayak jas. Mungkin nanti dijelasin mungkin ya. Adalah contoh gambarnya mungkin bisa dilihatin nanti di bawah di sini ada gambarnya. Yeah. Nah itu kayak gitu gambarnya. Nah di situ mimpi ngeliatin sampai akhirnya kebangun, istighfar, wudhu, sholat. Nah, alhamdulillah di situ
sampai sekarang ya nggak ada lagi kejadian yang bikin saya kayak gitu. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Intinya pesan saya jangan sombral di setiap tempat gitu. Ada pantangan jangan dibilang oh ini apa namanya pengen nyobain nih mitosnya begini, kita coba gini-gini. Mending mikir-mikir dulu lah. Karena saya pribadi juga ngerasain gitu. Mungkin ada juga yang nggak terjadi apa-apa, itu mungkin bisa dibilang hoki ya. Bisa jadi oke. Karena ya saya pribadi Bisa juga jadi belum terjadi, makanya saya pribadi pengalaman ada gitu. Ya jangan kayak gitulah. Kayak misalkan di gua Belanda kan nggak boleh bilang ada gitu. Boleh sih, boleh buat konten nggak apa-apa ya. Kalau ada orang yang bisa gitu ya. Harus ada yang mendampingi. Nah kayak gitu, kalau kayak gitu aman. Harus ada Ya, mungkin salahnya di kita mungkin waktu itu modal ini modal keberanian gitu. modal nekat doang gitu. Modal nekat. Modal nekat. Jadi ya udah sekian teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa masuk ke dalam apa yang saya ceritakan tadi. Semoga Sekian. kalian terhibur dengan Terhibur. Kalau kalian suka sama konten cerita-cerita kayak gini bisa kalian kirim ke email tim Jurik Hunter. Emailnya apa dah? emailnya jurikhunterofficial @gmail.com. @gmail.com. Nah itu resmi, jadi kalian bisa kirim pengalaman horor kalian dan bisa kita ceritakan. Nanti Atau akan- mungkin bahkan bisa kita bikin film gitu. Iya. Itu project selanjutnya ya kalau Kalau ceritanya menarik, makanya kalau buat cerita. penontonnya banyak dan subscribernya nembus 10K itu. Iya. Kayak gitu ya teman-teman. Sekian dari kami tim Jurik Hunter. Ya, dan kami tim dari kantor Jangan lupa di share, di like, di komen yang positif. Pasti di subscribe. pasti di apa namanya di respon komentar kalian. Kalau komentar positif dan saran-saran yang kalian ingin masukin ke Iya. tim Jurik Hunter pasti kita kumpulin gitu. Pokoknya sekian. Salam Jurik Hunter.